Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Senang sekali hari ini apa kabar Indonesia Siang kembali menyapa Anda. Meskipun hari ini Jakarta kita lihat cuacanya kurang bersahabat. Mendung sekali ya. Betul. Tapi apa kabar Indonesia Siang masih akan tetap bersahabat memberikan beragam informasi menarik untuk Anda pemirsa. Bersama saya Celia Alexandra dan Zinka Nela. Betul sekali dan Celia dan juga pemirsa. Hari ini di Apa Kabar Indonesia Siang kami ada yang spesial untuk Anda. Kami menghadirkan dialog spesial ini dengan pemain-pemain dari The Second Miracle in Cell Number 7. Namun sebelumnya, mari kita mulai informasi pertama untuk hari ini pemirsa. Bocah perempuan berusia 9 tahun di Pemalang, Jawa Tengah ditemukan tewas dalam karung yang tersimpan di gudang rumah korban. Korban sebelumnya sempat menghilang dan dicari ke sejumlah tempat. Warga desa Kaliparu, Ulujami, Pemalang, Jawa Tengah dikejutkan dengan ditemukannya Salsabila, bocah berusia 9 tahun yang tewas dalam karung di gudang rumahnya. Penemuan tidak disangka tersebut mengejutkan seluruh keluarga. Pasalnya korban sebelumnya sempat menghilang dan dicari ke sejumlah tempat. Korban ditemukan pertama kali oleh ayah korban yang mendapati karung tergeletak di gudang dalam rumah. Setelah dibuka ternyata berisi putrinya dalam kondisi tidak bernyawa. Sudah biru. Ada luka di bagian mana, Mbak? Bibir. Di badan yang lain nggak kelihatan? Nggak kelihatan. Biru-biru semua. Petugas kepolisian yang tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP, lalu mengirim jasad korban ke rumah sakit untuk keperluan autopsi. Sementara hasil dari olah TKP, polisi mengamankan seorang pria yang merupakan tetangga korban untuk dimintai keterangan. Hingga saat ini, polisi belum memberikan keterangan penyebab kematian dan alasan membawa seorang pria ke kantor polisi. Dari Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, Muhammad Hamzah, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, 3 penggali sumur di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat ini ditemukan tewas saat mengambil alat penggalian yang tertinggal di dalam sumur yang digalinya. Diduga ketiga penggali sumur itu tewas karena menghirup gas beracun metana. Tim evakuasi dari kantor SAR Mataram melakukan upaya evakuasi terhadap 3 jenazah penggali sumur yang tewas di lubang sumur sedalam 13 meter di Montong Tangkak, Desa Pangadang, Kecamatan Praia Tengah, Lombok Tengah. Ketiga korban ini tewas setelah berupaya saling tolong di sumur yang mereka gali. Sebelumnya, salah satu dari korban hendak mengambil peralatan menggali sumur yang tertinggal di dalam sumur. Namun naas, korban tewas di dalam sumur. Korban kedua dan ketiga lantas berupaya memberikan pertolongan, namun keduanya juga menjadi korban. Dugaan sementara korban tewas akibat menghirup gas beracun metana di dalam sumur. Tidak ada dugaan keracunan gas metana. Kira-kira seperti itu Pak, tidak berani kita pastikan. Karena dari hasil tadi tim kami melakukan tes, ada mengandung metana. Seluruh korban akhirnya berhasil dievakuasi oleh tim SAR. Mereka kemudian diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan. Dari Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Herman Zudi, TV One mengabarkan. Kita ke informasi berikutnya pemirsa. Satreskrim Polrestabes Bandung saat ini tengah melakukan penyelidikan atas kasus dugaan penculikan yang dilakukan pria bersempi pada Minggu siang kemarin terhadap seorang ibu rumah tangga. Korban saat ini sudah kembali ke rumahnya. Aksi dugaan penculikan terhadap seorang ibu rumah tangga bernama Sinta yang terjadi di depan rumahnya sepulang arisan pada Minggu siang kemarin sempat membuat heboh warga Bandung. Pasalnya aksi tersebut terekam CCTV saat pelaku menodongkan senjata api dan menarik korban ke dalam mobil. Tidak sampai 24 jam, korban sudah dikembalikan oleh pelaku dengan cara diturunkan di pangkalan ojek Pasir Impun oleh pelaku. Korban dalam kondisi syok diantar tukang ojek ke rumahnya pada Minggu malam.
Kepolisian dari Satreskrim Polrestabes Bandung kini terus mendalami kasus tersebut. Saat ini korban alami trauma. Update terakhir setelah tadi malam korban telah kembali ke rumahnya diantar oleh tukang ojek pangkalan atas nama RS. Sekarang fokus kami adalah mencari para pelakunya. Sebentar, yang pasti alhamdulillah korban sudah kembali dalam keadaan selamat dan sehat. Sekarang fokus kita adalah mencari pelakunya. Sementara saya belum bisa sebut motifnya apa, yang pasti kita fokusnya adalah untuk mencari para pelakunya dulu. Nanti setelah para pelakunya ketangkap baru kita pastikan motifnya seperti apa. Barang yang sementara kita diambil dari hasil keterangan sementara adalah SIM card. Jadi handphonenya diambil, untuk diambil SIM cardnya, terus handphone dikembalikan. Jadi tidak ada barang berharga yang diambil. Si shock karena di dalam mobil itu semua para pelaku mengenakan topi dan masker dan tercium bau minuman keras. Polisi pun terus memintai keterangan dari para saksi termasuk pengemudi ojek pangkalan yang mengantarkan korban ke rumahnya. Dari Bandung, Jawa Barat, Cepi Kurnia, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, ini komplotan pencurian nasabah bank, ini dengan modus pecah kaca kendaraan, ini ditangkap polisi di dalam sebuah kapal penumpang saat hendak melarikan diri ke Pulau Jawa. Dalam aksinya, pelaku berhasil membawa kabur uang tunai puluhan juta rupiah milik korban usai mengambil uang di sebuah bank di Bandar Lampung. Penangkapan yang dilakukan tim Polresta Bandar Lampung terhadap komplotan pelaku pencurian ini berlangsung di sebuah kapal penumpang yang akan menyeberang dari Pelabuhan Bakaheni menuju Merak, Banten. Tanpa perlawanan, kedua pelaku berhasil ditangkap setelah sebelumnya mencuri uang sebesar 60 juta rupiah milik korban yang merupakan nasabah bank di Bandar Lampung. Mereka berhasil teridentifikasi polisi setelah mencuri uang dengan modus memecahkan kaca mobil milik korban. Keduanya kemudian digelandang ke Mapolresta Bandar Lampung guna melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kamu tahu dari mana Bapak itu bawa duit? Kelihatan, Pak. Kelihatan? Iya, Pak. Sebelumnya berarti memang kamu udah siapin ya alat-alat untuk mecahin kaca itu ya? Kamu bawa? Kita mencuri itu kita bawa, Pak. Oh, memang sengaja hunting cari korban gitu ya? Memang udah siapin? Iya, Pak. Dalam pengungkapan kasus ini, polisi masih melakukan pengembangan terhadap kedua tersangka untuk mengetahui adanya kemungkinan pelaku lain dari aksi kejahatan yang dilakukannya. Dengan cara memecahkan kaca dengan menggunakan keramik busi yang sudah disiapkan oleh pelaku. Bisa pecah. Iya, Pak. Dari Bandar Lampung, Pujiansyah, TV One mengabarkan. Sama, Pak. Mau ngambil. Pemirsa, hati-hati jika Anda memiliki kendaraan bermotor yang disimpan di tempat. Di Palembang, Sumatera Selatan, pemirsa, 2 unit motor digasak maling saat pemiliknya tengah tidur terlelap. Seperti inilah aksi 4 pelaku pencurian yang berhasil menggasak 2 sepeda motor yang terparkir di halaman tempat kerja di Jalan Inspektur Marzuki, Kelurahan Siring Agung, Kecamatan Ilir Barat 1, Kota Palembang. Aksi yang terjadi pukul 3 dini hari tersebut berhasil direkam kamera pengawas. Pelaku berjumlah 4 orang, 2 orang mengawasi situasi, sementara 2 pelaku lain yang mengeksekusi motor yang terkunci. Saat kejadian, 2 karyawan yang merupakan pemilik sepeda motor tengah tertidur lelap. Dalam posisi motor di gembok di dalam gerbang dan motor dan gembok itu dirusak sama pelaku. Dan kejadian itu di saat kami masih tidur. Atas kejadian tersebut, 2 pemilik motor melaporkannya ke aparat berwajib. Mereka berharap pelaku bisa ditangkap secepatnya. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Syamsul Rizal, TV One mengabarkan. Pemirsa, seorang pemuda di Pariaman, Sumatera Barat tega menganiaya temannya sendiri lantaran sakit hati. Karena kerap dirundung, namun korbannya selamat dengan kondisi luka di bagian leher. Ya karena dia kan, lagi perbuatan kan.
Pemuda berinisial A usia 19 tahun ditangkap polisi di rumahnya di Pariaman, Sumatera Barat. Ia menganiaya temannya akibat sakit hati kerap dirundung. Korban merundung pelaku dengan alasan pelaku miskin tak punya uang. Sakit hati, pelaku lalu mengajak korban bertemu di Desa Marunggi. Pelaku telah menyiapkan pisau untuk menyerang korban. Akibatnya, korban terluka di leher. Unsurnya adalah unsur sakit hati. Karena ada perjanjian si pelaku mengajak korban untuk bekerja. Saat ini, pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif di Mapolsek Pariaman. Pelaku terancam hukuman maksimal 5 tahun penjara. Dari Kota Pariaman, Sumatera Barat, Andri Syahputra, TV One mengabarkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Hujan disertai angin kencang melanda kawasan Kota Cimahi, membuat pohon berukuran besar tumbang. Beruntung pada peristiwa tersebut, pemirsa, tidak ada korban jiwa. Sebuah pohon berukuran besar tumbang setelah hujan deras disertai angin kencang melanda kawasan Kota Cimahi, Jawa Barat. Pohon berjenis mahoni setinggi 80 meter tumbang menimpa sebuah pabrik usaha bakso aci di Jalan Sangkuriang nomor 58 Kota Cimahi. Petugas Pertamanan dan BPBD Kota Cimahi mengevakuasi pohon tumbang yang menimpa pabrik usaha bakso aci tersebut dan menunggu petugas pemadam kebakaran datang ke lokasi untuk mengevakuasi pohon tersebut. Salah satu penghuni pabrik menyampaikan kesaksiannya saat hujan besar disertai angin kencang terjadi. Jam 2.50, terus itu hujan besar disertai angin. Saya lagi tidur, jam 2:30 tuh udah kebangun, cuman lah tidur lagi jam 3-in gitu kan, biar pas gitu. Pas tidur ini tiba-tiba suara keras gitu kan, suara keras, tiba-tiba mati lampu. Saya langsung panggil teman saya, pas dilihat dari jendela ternyata ini nih pohon tumbang. Tidak hanya menimpa atap pabrik, batang pohon tumbang ini juga menghalangi Jalan Sangkuriang. Dari Kota Cimahi, Jawa Barat, Endra Kusuma, TV One mengabarkan. Kita hadirkan informasi lainnya untuk Anda, pemirsa, dari Kota Padang, Sumatera Barat, di mana puluhan siswa Sekolah Dasar Negeri 19 Baringin, Kecamatan Lubuk, Kilangan, Kota Padang, Sumatera Barat, diajarkan cara membuat lamang. Ya, selain untuk mengajarkan cara membuat lamang, kegiatan ini juga bertujuan untuk memupuk kekompakan dan kebersamaan di kalangan para siswa. Itu lamang, nanti itu baru hasilnya. Puluhan siswa ini begitu semangatnya membuat makanan khas Minangkabau, yakni lamang, di Sekolah Dasar Negeri 19 Baringin, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, Sumatera Barat. Membuat lamang secara bersama di Sumatera Barat terkenal dengan istilah malamang. Dibantu para orang tua dan guru, para siswa tampak bekerja sama menyiapkan bahan-bahan dalam pembuatan lamang. Bahan-bahan seperti beras ketan yang sudah disiapkan dimasukkan ke dalam bambu yang sebelumnya sudah diberi daun pisang. Setelah itu ditambahkan santan serta bumbu khas lainnya, lalu dibakar dengan kayu. Proses pembuatan lamang memakan waktu hingga 4 jam dari awal pembuatan. Usai matang, lamang disajikan dan dinilai oleh juri. Kekompakan dan cita rasa menjadi indikator dalam penilaian pembuatan lamang bersama ini. Tujuan pertama kali ini untuk mengenalkan kepada anak makanan tradisional Minangkabau yang semakin lama semakin hilang atau tergerus oleh keadaan perkembangan zaman sekarang. Makanya diperkenalkan kembali. Belum selesai, masih tahap proses pemeriksaan sampai saat ini. Terus untuk terkait dengan pemenuhan, salah satu kemarin kita sudah koordinasikan bahwa kita memperhatikan tersangka, salah satu bentuk adalah tahanan rumah. Sebenarnya ini merupakan bagian dari kami memperhatikan hak-haknya dari pelaku. Kenapa kami perhatikan? Karena memang di Polda, rumah tahan kita yang terbatas belum menyediakan itu. Salah satunya bentuk adalah
kita melakukan tahanan rumah untuk bisa memperhatikan hak dari pelaku itu sendiri. Tahanan rumah sudah dilakukan selama 20 hari. Apakah saat pemanggilan tersangka akan langsung ditahan di Mapolda atau seperti apa? Tidak, karena kita melihat situasi belum. Kita masih dalam proses. Karena saat ini untuk fasilitas kita juga belum memadai. Jadi kita memperhatikan hak tetap pelaku, kita lakukan penahanan rumah dan itu sudah kita perpanjang 40 hari ke depan untuk di tahanan rumah. Saat ini kita fokus terkait dengan berkas perkara yang sudah kita lakukan pemeriksaan dan 2 sudah kita BAI, salah satunya ada memang ada anak-anak. Tapi fokus di dalam pemeriksaan itu ada 5 termasuk dengan korban itu sendiri. Terima kasih. Nanti kita rencanakan lagi karena kita ada butuh koordinasi dan integrasi dengan jaksa. Jadi kita lihat waktu ya kesediaan jaksa untuk hadir di lokasi rekonstruksi. Pak, mungkin satu lagi Pak, kenapa Bapak tertarik untuk mengecek atau melihat kasus Agus ini? Apakah karena viral atau memang ada sesuatu yang ingin diperbaiki dari saya kebetulan kan ada kunjungan kerja ke sini ya, memang tadi lihat ada operasi katarak, kemudian kita juga tadi ketemu dengan penerima manfaat bagian dari program Kementerian Sosial. Ya kebetulan juga salah satu bidang tugas kami adalah berfokus pada para penyandang disabilitas ya, dan juga perempuan korban kekerasan dan lain sebagainya. Jadi memang masih bersentuhan dengan perlindungan terhadap perempuan, anak-anak ya yang berhadapan dengan hukum. Jadi ini masih bersentuhan dengan tugas kami. Tetapi rangkaian kami banyak ya. Salah satunya berkesempatan untuk dialog dengan Komisi Disabilitas Daerah. Ini juga penting untuk kita mendengarkan guna perbaikan-perbaikan layanan ke depan. Ya. Terima kasih, cukup ya. Oke, makasih ya. Yuk. Masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Seorang wanita berinisial II berusia 27 tahun melaporkan dugaan pelecehan seksual oleh anggota DPRD Kabupaten Cirebon ke unit PPA Polresta Cirebon. Ya, sedangkan MJ secara terbuka membantah tuduhan pelecehan yang dilayangkan wanita tersebut. Korban dugaan pelecehan seksual yang melibatkan anggota DPRD Kabupaten Cirebon membuat laporan ke unit PPA Mapolresta Cirebon Sabtu 7 Desember. Setibanya di lokasi, korban langsung menjalani pemeriksaan oleh petugas. Korban diduga dilecehkan oleh anggota DPRD berinisial MJ di salah satu ruangan gedung DPRD. Melalui kuasa hukumnya, pihak korban berharap kepolisian segera melakukan langkah hukum dan segera memanggil yang bersangkutan. Insya Allah mudah-mudahan dari pihak kepolisian bisa cepat tangkap untuk melakukan penyidikan agar perkara ini tidak menjadi bola liar, karena perbuatan dari anggota Dewan ini sudah tidak mencerminkan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat. MJ mengakui dan membenarkan pertemuannya dengan 3 orang SPG pada Jumat lalu. Namun anggota DPRD Kabupaten Cirebon itu membantah melakukan pelecehan seksual. Pihak MJ menyatakan bahwa pihaknya akan mengambil langkah hukum terkait dan akan melakukan perlawanan terhadap proses tersebut. Tertulis atau informasi dari medsos itu sebetulnya tidak pernah terjadi. Jadi tidak benar bahwa itu dilakukan. Sehingga kemudian kami akan menghadapi apapun yang dilaporkan oleh pihak mereka. Soal kemudian nanti kami akan melakukan upaya hukum, tentu kami akan melakukan upaya hukum. Dari Cirebon, Jawa Barat, Ervan Septiawan, TV One mengabarkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana perkembangan kasus dugaan pelecehan seksual oleh seorang oknum anggota DPRD Kabupaten Cirebon, saat ini kami sudah terhubung dengan korban pelecehan dengan inisial II yang didampingi oleh kuasa hukumnya Yudi Alamsyah. Selamat siang.
Mbak Ii. Selamat siang, halo. Iya, Mbak, mungkin boleh diceritakan Mbak awal kronologisnya seperti apa? Oke, awal kronologinya itu memang saya sedang bekerja. Pada saat itu memang saya ditugaskan untuk berkeliling atau mobile berjualan di daerah Sumber pada saat itu. Lalu kebetulan memang saya dan teman saya itu ada mobile di tempat sekitaran gedung DPRD di depan Masjid Agung Sumber, karena kebetulan itu kan bubar Jumatan. Jadi kita memang menyeser untuk menawarkan produk tersebut, karena kan memang target pasarnya itu adalah laki-laki dewasa ya. Kita menyeser untuk menawarkan produk tersebut kepada orang-orang yang sedang bubar Jumatan. Lalu ada si beliau ini yang dari jauh itu seperti memberi kode untuk menanyakan kamu bawa apa gitu kan. Kayak karena waktu itu saya bawa barang di tas yang saya bawa. Lalu dari jauh beliau memberi kode untuk saya ikut beliau gitu. Jadi pada saat itu beliau itu memang berjalan tidak berhenti, seperti memberi kode biar saya mengikuti beliau di belakang. Lalu saya memanggil teman saya yang satunya pada saat itu untuk masuk ke gedung DPRD. Karena pada saat itu awalnya saya nggak tahu kalau itu gedung apa. Saya juga sempat bertanya kepada si bapak ini untuk bertanya kayak, Pak ini gedung apa ya? Dan beliau menjawab, coba kamu baca aja itu depan ada tulisannya. Lalu ketika masuk bersama teman saya awalnya kita berdua itu saya nunggu di ruang tunggu. Tapi beliau meminta kami untuk masuk ke ruangan beliau. Katanya, kamu ngapain di situ? Masuk aja ke ruangan saya. Gitu. Ketika masuk ke ruangan, jadi ruangan itu posisinya seperti ada ruangan di dalam ruangan. Awalnya saya ada di ruangan pertama bersama teman saya, tapi beliau minta saya untuk gimana kalau masuk ke dalam aja. Jadi posisi ruangan pertama itu ketika mau masuk ke ruangan kedua itu ada lorong, yang mana itu lorongnya itu disekat loker gitu. Jadi pintu menuju ruangan itu ada lorongnya. Awalnya saya sama teman saya berdua, lalu saya bilang sama si bapak untuk, Pak saya masih punya teman satu lagi, biar kita targetnya sama-sama penjualannya gitu, bantuin teman saya juga gitu. Mbak Ii, jadi saya maaf kami potong sebentar. Mungkin agak sulit untuk Anda menceritakan, tetapi bolehkah Anda menggambarkan dugaan pelecehan apa yang Anda dapatkan dari baik secara fisik maupun secara verbal? Boleh digambarkan, Mbak? Ya. Boleh. Oke. Iya. Awalnya silakan, itu memang pembicaraannya itu saya menawarkan rokok, lalu beliau bilang katanya saya tidak merokok, tapi dia mau nawarin ke teman-teman. Udah akhirnya setelah itu pembicaraan memang mengarah ke arahan mengajak karaoke. Lalu setelah itu beliau sempat minta nomor handphone kami. Lalu beliau itu manggil satu-satu, jadi bergiliran. Pertama si rekan saya, itu saya nggak tahu, dia itu awalnya dibawa ke lorong dulu, terus setelah rekan saya, dia manggil saya. Ketika dia manggil saya, itu awalnya dia menarik tangan, karena saya sempat ada ngelak gitu kan. Tapi beliau narik tangan saya, lalu narik pinggang saya seperti seolah memeluk gitu. Dan setelah itu beliau nanya, to the point, kamu kalau saya pakai mau dibayar berapa katanya. Nah itu dia cium pipi kanan dan kiri saya, dan cium bibir saya. Terus setelah itu saya berusaha. Oke, baik. Ya, di dalam lorong itu. Kami ingin mengkonfirmasi, Mbak. Ini ada yang beredar juga terkait dengan memang Anda, Mbak Ii, ini memaksa oknum DPRD tersebut untuk membeli produk Anda, dan juga Anda yang
dikatakan ini mengajak untuk melakukan karaoke. Boleh dikonfirmasi Mbak, seperti apa? Ya. Oke, saya konfirmasi ya. Jadi kondisinya pada saat itu memang beliau yang mengkode seperti tertarik membeli, gitu kan. Lalu akhirnya beliau mengajak saya masuk ke dalam ruangan. Pada saat itu saya menawarkan rokok, tapi beliau tidak merokok. Jadi beliau bilang, iya saya akan beli rokok kamu, katanya. Tapi saya tawarin ke teman-teman saya. Saya bilang ke beliau, Pak, bantuin target saya, ini target saya dan teman-teman saya, gitu kan. Kita minta Bapak beli produk 1 orang 2, jadi totalnya 6. Nah, lalu setelah itu ya udah beliau malah bertanya, ya udah saya beli produk kamu, tapi kamu mau dibayar di mana? Lalu beliau menyebutkan ada beberapa tempat karaoke yang ada di Cirebon gitu, tinggal pilih. Gitu. Oke, baik Mbak I, ini juga informasi beredar. Baik, Mbak I, ini ada informasi yang beredar di masyarakat bahwa katanya Mbak II ini meninggalkan nomor telepon kepada terduga pelaku. Bisa dikonfirmasi Mbak, apakah itu benar atau tidak? Itu benar memang, karena beliau minta nomor kami bertiga. Jadi kami bertiga itu nulis nomor telepon di situ. Karena kami pikir memang beliau bakal jadi polisi. Itu dan tapi itu Mbak sebelum kami kejadian. ingin mengkonfirmasi kembali. Belum kejadian ya, tindak kami ingin mengkonfirmasi kembali. Sebelum meninggalkan nomor telepon tersebut, ini sebelum dilakukan dugaan pelecehan atau setelahnya? Atau seperti apa Mbak? Mungkin bisa lebih rinci Anda jelaskan? Sebelum. Sebelum ya? Oke. Seperti apa Mbak saat itu? Sebelum. Seperti apa? Iya, jadi ketika awalnya itu ketika ada indikasi mengajak karaoke, beliau minta nomor handphone, ya udah tulis aja nomor telepon kalian. Gitu. Oke. Mbak II, ini ada informasi apakah benar Anda akan segera dipanggil untuk dimintai keterangannya oleh pihak polisian? Iya, benar. Kapan Mbak rencananya akan dimintai keterangan tersebut? Hari ini rencananya. Oke, Mbak. Oke, baik. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Semoga kasusnya segera terang benderang begitu ya Zizi ya, dan juga segera terselesaikan. Sehat selalu dan terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Ya pemirsa, kami mempunyai rekaman wawancara klarifikasi dari anggota DPRD Kabupaten Cirebon, Mahmud Jawa, atas dugaan pelecehan seksual ini. Ya, Mahmud Jawa menampik tuduhan melakukan pelecehan seksual terhadap korban. Berikut adalah kutipan wawancaranya. Kan Bapak diduga melakukan pelecehan. Betul. Seperti Jadi, apa, Pak? Kalau memang tuduhan begitu lantas kita jawab, karena saya belum menerima dari penyidik, belum dipanggil, sehingga ucapan-ucapan yang akan dilakukan, tuduhan-tuduhan yang dilakukan, kalau kita lakukan, mohon maaf dari rekan-rekan wartawan, terlalu dini. Karena kita belum tahu nih sesungguhnya apa yang dituduhkan. Kalau tadi konfirmasi dari korban bahwa Bapak melakukan pelecehan fisik terhadap korban itu kan si korban melaporkan atau membicarakan. Ya kita tentu dengan adanya proses ini kita akan melakukan hal-hal yang lain. Artinya bahwa apakah kejadian itu diyakini dengan betul-betul itu terjadi. Karena kami tidak merasa melakukan hal-hal apa yang dituduhkan dan apa yang dituduhkan. Versi korban ini yang melaporkan itu terjadi dugaan pelecehan seksual itu di dalam ruang bersekat, itu di dalam ruang fraksi. Memang ada ruang bersekat itu. Semua ruangan itu punya desain masing-masing. Kalaupun ruang bersekat tidak di dalam kategorikan bahwa itu adalah negatif. Semua ruangan, ya saya kira dengan kreasi masing-masing ya. Pemirsa, Miftah Maulana Habibur Rahman kembali menjadi sorotan publik
Setelah video lawasnya bersama seniman wanita Yati Pesek viral di media sosial, informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami. Masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang pemirsa. Miftah Maulana Habibur Rahman kembali menjadi sorotan publik setelah video lawasnya bersama dengan seniman wanita Yati Pesek viral di media sosial. Ya, di video tersebut Miftah melontarkan kalimat yang juga dianggap menghina dan merendahkan. Gue bersyukur Budayati elek. Milo dadi sinden. Layu dadi lon. Inilah video interaksi Miftah Maulana dengan seniman Jawa Yati Pesek yang viral di media sosial dalam beberapa hari ini. Dalam video tersebut, Miftah dianggap menghina dan juga merendahkan profesi Yati Pesek sebagai sinden. Miftah mengaku peristiwa tersebut terjadi setahun lalu dalam sebuah pementasan wayang. Namun, ia tidak bisa berbuat banyak jika video tersebut kembali diungkit dan diviralkan. Dirinya menyebut hubungannya dengan Yati Pesek masih terjalin baik. Milo jadi sinden, layu jadi lon. Monggo saja, itu saya bisa berbuat apa? Video sekian tahun yang lalu kembali diungkit. Insya Allah hubungan saya dengan beliau tetap baik. Kalau toh kemudian itu diambil, diviralkan kembali, ya saya bisa berbuat apa? Artinya memang saya selalu mengatakan orang baik pasti punya masa lalu, dan orang jelek saya meyakini pasti akan ada masa depan. Ajak munggah nih. Sementara itu, Yati Pesek mengaku sakit hati dengan perkataan Miftah Maulana usai diolok-olok ketika berada satu panggung. Pengakuan tersebut disampaikan Yati melalui pesan suara yang dikirimkan ke aktor Erik Estrada. Aku menang wae pakai tangjan iku atiku yo loro banget. Wong aku kecil dadi seniman nganti tekan tuwa. Iku njogo budayaku ki tenanan, Ger. Ora mung asal-asalan. Aku ning endi wae kaya-kaya tetep nganggo budi pekerti tata krama sing becik. Ning kok aku karo Miftah diunekke kaya ngono. Diunekke diunekke lho. Salahku apa? Mas Miftah itu tanpa kamera, tanpa dokumentasi, datang ke Yati Pesek gitu loh. Datang ke Mbok Yati Pesek, Mbak Yati Pesek. Dalam akun media sosialnya, Erik berharap mantan utusan khusus presiden itu meminta maaf atas ucapan yang tidak pantas kepada Yati Pesek. Apa yang dialami Yati menjadi pembelajaran bagi orang lain agar tidak terjadi kejadian serupa. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Sampai beliau setelah ngasih izin, Pemirsa, seniman Erik Estrada mengungkapkan isi hati Yati Pesek yang merasa terluka karena candaan Miftah Maulana. Dalam akun Instagramnya, Erik membeberkan isi pesan suara yaitu yang sakit hati. Lantas seperti apa pesan suara dan curhatan Yati Pesek ke Erik Estrada? Saat ini sudah tergabung bersama dengan kami, Erik Estrada. Selamat siang. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Mbak, kasih saya kesempatan. Ya. Bude Yati Pesek, Erik udah janji nggak akan tampil di TV, cuman katanya ya untuk kebutuhan visual, balik lagi Erik nggak nerima bayaran sedikit pun, tidak aji mumpung ya. Di sini Erik cuman diminta, ya lanjut. Gimana Mbak? Mas Erik, halo. Apa yang Anda sampaikan atau yang Anda tayangkan begitu ya, terkait dengan pesan suara dari Yati Pesek. Sebenarnya curhatan apa yang disampaikan pada Anda? Sebenarnya gini, dia 2 tahun yang lalu, Budi Yati Pesek ini kan udah nggak punya suami ya, jadi untuk mengisi kegiatan kalau nggak ada syuting, nggak ada off air, dia tuh senangnya ngaji. Nah, dia suka sama ceramah salah satu pendakwah yaitu Gus Miftah. Dia datang dengan sukarela tanpa dibayar sedikit pun. Kadang disuruh nyanyi, kadang disuruh ngelawak, disuruh maju. Dia lillahi ta'ala mujahadah, benar-benar dia menimba ilmu.
Tapi ada satu kejadian, dia cerita sama aku. Itu membuat dia kaget, dari ekspresinya itu sudah kelihatan. Aku kok yang ku anggap guru kok tiba-tiba kok ngatain aku itu, ngatain aku ini, salahku apa. Cuman dalam hati sampai dia pulang ke rumah dia nggak bisa ngadu ke siapa-siapa. Dia langsung ambil air wudhu. Dia cuman bisanya ngadunya sama Gusti Allah. Ya Allah, hatiku sakit banget. Itu aku denger itu, wah. Balik lagi ya Mbak, aku ki wong desa, orang duwe kenalan sopo-sopo gur pakku pangkatnya sersan walaupun aparat, cuman ya ada ketakutan juga ketika aku ngelawan. Waktu itu aku belum punya power, soalnya 2 tahun yang lalu tuh ya masih bisa dibilang bukan siapa-siapa. Sekarang pun saya juga bukan siapa-siapa gitu loh. Makanya saya selalu mendengar kata beliau, nek loro ati iki kudu piye. Nah, soal penjual es teh kemarin itu saya nggak mau ikut campur, karena jokes itu yang saya pelajari dari para pakar komedi, katakanlah Wendy Cagur, Pak Denny Cagur, Komeng, jokesnya tuh kayak gini. Ibaratnya ada tukang nasi goreng, itu ada di film Sri Mulat. Jual nasi goreng ya? Sini. Nah, dipanggil. Masih banyak? Masih, mau berapa? Oh, kalau nggak masih banyak, ya udah dijual, takut mubazir. Nah, sebenarnya jokesnya seperti itu. Karena senior-senior saya mengajarkan tuh jok jangan sampai menyakiti orang lain gitu loh. Nah, yang dialami oleh senior yang menurut saya legend, udah kayak ibu saya Yati Pesek itu, bener. Mungkin kurang tepat ya. Mungkin kilaf, balik lagi kita harus melihat dari sisi baiknya sih. Apapun itu, sebaik-baiknya Erik Estrada dan Budayati Pesek lebih baik orang lain, seburuk-buruknya orang lain lebih baik. Maksudnya seburuk-buruknya kita lebih baik, lebih buruk orang lain. Makanya kemarin saya telepon Bude, saya izin untuk speak up karena aku nggak ini Bude nggak kuat lihat videonya viral, biar nggak ada yang goreng, biar nggak ada jadi kasus yang panjang kayak kemarin tuh si siapa itu. Yaudah ada buktinya, maksudnya yaudah nggak apa-apa. Nah ternyata viral juga. Aku, Bude ini viral gimana? Yaudah nggak apa-apa, itu mungkin teguran dari Allah. Itu pembelajaran buat kita dan khususnya kaca besar buat para seniman. Apapun profesinya, jangan sampai dari mulutmu itu bisa menghancurkan segalanya gitu. Oke, Mas Erik, apakah usai viral videonya tersebut, Miftah Maulana sudah meminta maaf kepada Mbak Yati Pesek? Ininya gini sih Mbak, aku pengen selama ini tuh public figure, kalau berbuat salah, ataupun netizen lah, selalu saya, Erik Estrada mengaku salah, gini-gini, nggak usah, maksudnya dengan tulus, ke sana minta maaf. Kalaupun masih diberitakan ya maksudnya nanti akan namanya kebenaran itu akan terungkap sendiri. Dan saya udah janji, bukannya tantangan juga ya Mbak, demi Allah Mbak, saya orang desa. Kalaupun udah minta maaf ini akan saya hapus. Saya nggak butuh panggung. Saya ibaratnya meniti karir prestasi saya tuh bukan dari kontroversi yang diajarkan. Saya punya guru Agung Bakar tuh ya bilang gitu, maksudnya hati-hati, siapapun bisa menjadi guru. Contoh saya ketemu Mbak kan presenter news, Mbak guru saya dalam saya belajar presenter news. Ada yang ahli masak, nah dia guru saya dalam ahli masak. Kita harus berguru pada siapapun gitu loh. Nah Yati Pesek ini adalah bisa dibilang pelawak, sinden, harusnya ya berguru dengan pakar komedi yang tepat gitu. Gitu sih Mbak. Oke. Tapi mungkin maaf kami ya, Mbak, ingin kalau omongannya mengetahui bagaimana kemudian perasaan dari Bu Yati Pesek setelah video ini viral dan setelah Miftah Maulana ini melakukan hal tersebut kepada dirinya. Sesedih apa? Itu udah dipendem sebenarnya, walaupun sudah memaafkan Mbak, namanya manusia ya Mbak ya. Walaupun udah dimaafkan namanya manusia tuh tetap masih ada yang ganjel gitu loh Mbak. Apalagi kalau keinget tuh sakit banget. Yang dikatakan itu, contoh sebenarnya bisa diganti gini. Untung Yati Pesek jelek, makanya jadi sinden. Sinden kan banyak yang cantik gitu loh. Kalau cantik ya jangan ngomong gitu.
kalau cantik jadi model apa? Model madul gitu kan, namanya bercandaan bisa di. Dan setelah dia mengatakan itu yang saya tahu ya, beliau tidak, sorry ya mau gosikannya nek, kalau bikin kasar maaf ya enggak. Saya pun diajarkan para senior saya, cagur terutama kalau habis ngelawak off air apalagi, itu saya salamin, maaf ya kalau tadi di panggung saya menyinggung, itu cuman tujuannya menghibur, seperti itu sih Mbak. Tapi balik lagi beliau adalah ulama, mungkin beliau khilaf, mungkin dengan pembelajaran ini untuk saya belajar juga sih Mbak, untuk saya belajar juga jangan sampai karena bicara kita, statement kita bisa menyakiti orang lain. Itu aja saya pengen. Makanya dari kemarin Mas Erik jadi bintang tamu ini sampai saya diserang, dikatain ini. Ya Allah, saya nggak butuh itu. Saya dapat piala, saya main film itu karena kerja keras saya, karena doa orang tua saya, karena circle saya yang Masya Allah luar biasa. Jadi saya nggak butuh panggung untuk semakin terkenal, enggak Mbak. Enggak. Makanya itu yang saya hindari sih Mbak. Oke, Mas Erik terima kasih banyak atas waktunya pada siang hari ini. Semoga Mbak Yati ini diberikan keluapan hati ya, kelegaan hati, ketabahan. Maaf, saya potong. Pokoknya siapapun yang ingin Budi Yati PSE untuk menjadi bintang tamu, kalau bisa jangan. Maksudnya dia udah bilang aku nggak butuh itu, maksudnya dengan dia minta maaf aku udah seneng. Pembelajaran dia nggak butuh diundang lah, dia nggak butuh diundang, nggak perlu donasi untuk kasihan Yati PSE udah lama nggak, dia nggak perlu itu. Ya ini kan semuanya berjalan gitu aja Mbak, karena Allah Mbak, nggak ada yang nyeting, nggak ada yang, ya ini berjalan begitu aja gitu aja Mbak. Matur sembah nuwun nggih. Maaf kalau saya ada salah kata, maaf. Baik. Matur nuwun Mas Erik, terima kasih banyak atas waktunya pada siang hari ini. Semoga selalu dalam keadaan sehat juga Mbak Yati ya Mas. Terima kasih, selamat siang. Pemirsa usai jeda, apa kabar Indonesia Siang masih akan kembali dengan ragam informasi lainnya untuk Anda sesaat lagi. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Siang dan kita lanjutkan ke informasi berikutnya. Seorang ibu dan bayinya disekap oleh manajer perusahaan sawit di kawasan Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung. Mirisnya pemirsa, korban disekap di kandang anjing sementara pelaku penyekapan telah ditetapkan tersangka dan ditahan kepolisian. Aku Kak Epan, tolong Kak, aku di gudang nih nah, di kurung uang. Ya mau galau di sini nah. Dalam video ini, seorang ibu bernama Nadia meminta pertolongan warga agar dibebaskan karena ia dan anaknya yang masih balita N disekap di dalam ruangan tak layak huni yang sebelumnya digunakan sebagai kandang anjing di Bakam, Kabupaten Bangka, Bangka Belitung. Tolong aku dikurung di kandang anjing Tolong Tolong anak aku masih kecil Tolong Video kemudian beredar luas. Warga setempat mendatangi lokasi dan membebaskan korban. Siapa ya? Bapak siapa? Saya yang bawa ke sini. Bapak yang bawa ke sana. Bapak biarkan ibu dengan satu bayi ya. Bapak biarkan sampai jam 12 siang. Ada hati nurani nggak semalaman? Seperti itu. Suruh polisi punya keluarga. Korban diduga disekap oleh manajer perkebunan kelapa sawit dan motif penyekapan masih didalami pihak kepolisian. Beredar kabar penyekapan dilatar belakangi persoalan suami korban dengan pihak perusahaan. Polisi kemudian menetapkan manajer perusahaan CM sebagai tersangka dan telah ditahan. Kemudian dari kemarin dan tadi malam melaksanakan olah TKP, mencari keterangan saksi dan mencari bukti-bukti. Tadi malam saya mintakan Dirkrimkum untuk datang ke sini dengan Kabak Pasidik untuk melakukan gelar perkara, sehingga sudah dinaikkan dari lidik menjadi sidik. Dan tadi gelar perkara lagi sudah ditetapkan sebagai tersangka atas nama CM, sehingga siang ini akan kita lakukan penahanan dan proses penyidikan sampai dengan tuntas. Usai diamankan warga, korban ibu dan anak sudah menjalani pemeriksaan kesehatan dan dinyatakan dalam kondisi baik.
Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Frendi Primadana, TV One mengabarkan. Pemirsa, kami sudah terhubung bersama Ibu Nadia, ibu yang dinyatakan disekap oleh manajer sebuah perusahaan sawit beberapa waktu lalu. Assalamualaikum Bu Nadia, selamat siang. Iya, waalaikumsalam, selamat siang. Bu Nadia, bagaimana kondisi ibu pada hari ini? Alhamdulillah baik-baik. Oke, Ibu, bisa diceritakan awal mula kejadian yang menimpa Ibu Nadia? Baik, Bu. Awalnya itu suami aku dipecat katanya dari perusahaan. Terus kami mau menuju pulang ke Palembang, itu sempat mampir ke rumah saudara saya karena saya mau ikut pulang. Setelah saya sampai ke rumah saudara saya, lalu saya dijemput sama pihak PT perusahaan. Lalu saya dibawa ke pabrik di PT PMM. Saya dibawa, lalu sempat saya diinterogasi sama pihak PT perusahaan. Lalu petugas kepolisian pulang, lalu saya dimasukkan ke kandang yang suka ditidurin anjing, tempat anjing tidur. Lalu saya selama dari jam 5 sore sampai jam 12 siang saya tidak diberi makan. Begitupun juga sama anak saya, tidak diberi susu. Baik Bu Nadia, tapi kami ingin tahu juga awal mula alasan kenapa dari pihak perusahaan ini menyekap Ibu. Apakah ada perselisihan antara Ibu dan juga perusahaan tersebut? Bagaimana Bu ceritanya? Sebelumnya suami saya baru diduga katanya menggelapkan solar 20 liter. Lalu saya dibawa ke PT untuk sebagai jaminan. Lalu saya dipaksa dibawa ke PT sebagai jaminan supaya suami saya menyerahkan diri ke pihak PT PMM. Oke. Ibu, pada waktu itu suami Ibu apakah meminta bantuan ketika Ibu disekap atau bagaimana, Bu? Enggak, setelah itu saya viral, kan sudah tahu saya viral, saya baru dikeluarkan dari kandang tersebut jam 12 langsung pengacara saya Pak Andi dan Pak Budiono beserta tim menuju ke lokasi untuk menyelamatkan saya. Baik, tapi saat Anda disekap begitu, diambil dari rumah begitu ya, di mana suami Anda? Suami saya sudah nggak ada karena mungkin takut, baru diduga Bu. Karena kejadian sempat laka lantas kemarin kan. Oke, Bu Nadia, saat ini suaminya sedang berada di mana, Bu? Suami di Palembang. Di Palembang. Tetapi dari sepengetahuan Ibu atas dugaan tersebut, apakah ini memang benar terjadi atau seperti apa? Kalau aku sih nggak tahu karena keseharian aku di rumah. Oke, tapi komunikasi dengan suami seperti apa sampai saat ini? Belum gimana ya, komunikasi udah ada komunikasi, katanya tidak menggelapkan solar, kata suami saya. Oke, baik. Terima kasih Bu Nadia sudah bergabung bersama dengan kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Semoga permasalahan ini segera diselesaikan dengan baik. Terima kasih. Sehat selalu. Iya. Dan kita ke informasi lainnya pemirsa, di mana pihak manajemen perusahaan sawit yang diduga lakukan penyekapan terhadap ibu dan anaknya di Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka
Induk Provinsi Bangka Belitung bantah lakukan penyekapan. Ya, menurut pihak perusahaan, inisiatif korban sendiri yang ingin menempati ruangan tersebut. Pihak perusahaan sawit PT Payung Mitra Jaya Mandiri membantah lakukan penyekapan terhadap seorang ibu dan bayinya di kandang anjing seperti yang viral diberitakan. Pihak perusahaan juga membantah jika ruang yang ditempati korban adalah kandang anjing, melainkan ruang bekas administrasi yang memang sudah lama tak digunakan. Sebelumnya, Nadia dan bayinya berusia 1 tahun 2 bulan dibawa ke perusahaan saat pihak perusahaan yang saat itu didampingi kepolisian mencari keberadaan suami korban. Nadia bersama anaknya yang saat itu sedang berada di rumah kerabatnya kaget didatangi. Nadia lalu meminta menyelesaikan persoalan di kantor perusahaan karena sang suami tidak diketahui lagi keberadaannya. Suami Nadia dicari karena diduga melakukan pencurian BBM solar milik perusahaan. Saya selaku legal internal PT PMM memberitahukan, menyampaikan bahwa tidak adanya unsur penyekapan yang dilakukan oleh karyawan kami, terutama yang sudah kita saksikan bersama itu manajer kita sama satu staf HO kita, itu karena tidak ada sama sekali unsur penyekapan. Karena apa? Dia bebas keluar dari tempat itu, dia menggunakan handphone, standby 24 jam, dan ada kasur, ada bantal, ada guling, selimut, ada air minum, bahkan ada susu di tempat itu. Dan satu lagi dikatakan bahwa tempat yang ditinggali mereka itu adalah kandang anjing. Jadi saya perjelas bahwa itu bukan kandang anjing, tetapi bekas kantor admin pembayaran, loket pembayaran. Beberapa waktu lalu, viral video dugaan penyekapan dilakukan oleh manajer perusahaan sawit di Kabupaten Bangka. Usai viral, manajer perusahaan tersebut langsung diamankan, ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Polres Bangka. Dari Bangka Induk Bangka Belitung, Friendly Primadana, TV One mengabarkan. Oke, ya. Luar biasa. Pemirsa, setelah sukses dalam film pertamanya, Falcon Pictures membuat sequel kedua dari film Miracle in Cell No. 7. Versi Indonesia ini, segmen selanjutnya kita akan berbincang dengan para pemain yang telah memerankan film tersebut. Jangan kemana-mana, usai jeda tetaplah bersama kami. Nah, pemirsa tak sabar menanti, nanti tanggal 25 Desember kita akan menyaksikan bersama sequel kedua dari Miracle in Cell No. 7. Saat ini di studio TV One sudah hadir, ini narapidana dari mana ya? Kalau boleh tahu. Ada Mas Vino, Mbak Marsha, kemudian juga Pak De Indro dan juga Mas Tora Sudiro. Gimana hari ini kalau misalnya kita berbicara soal Miracle in Cell No. 7, ini sequel kedua pertama kali Indonesia nih. Kalau di Korea kan cuma sequel pertama. Saya mau nanya, ada kesulitan khusus nggak? Khususnya untuk Mas Vino dulu nih. Kalau saya sih sebenarnya senang-senang aja ya, karena ini pertama kali di dunia Miracle in Cell No. 7 ini dibuat sequelnya, dan idenya itu dari Indonesia gitu. Dan begitu dilempar ke Korea, ternyata mereka sangat excited banget. Jadi launching pertama kalinya malah ini waktu itu di Korea, di Busan. Filmnya, teasernya pertama kali diputar di Busan. Jadi ngerayunya cukup lama ya, ternyata ya? 1,5 tahun kalau nggak salah ya. 1,5 tahun, karena ngegodok ceritanya juga. Terus skrip yang ditulis sama Alim Studio ini dibawa ke Korea, di sana di QC lagi di sana. Tapi kalau soal yang kedua ini, sebenarnya ceritanya itu memang dimulai ketika di film pertama kan saya udah mati kan, dihukum mati gitu. Nah, ceritanya itu dimulai dari ketika saya dihukum mati. Jadi anaknya ini ditinggal sama bapaknya itu kan nggak pernah diceritain tuh di film aslinya. Dia hidupnya sama siapa, sama geng napi ini gimana gitu. Apakah dia masih sama si Bapak Hendro yang kepala sipirnya yang membantu dia gitu. Jadi ini yang mau kita ungkapin gitu sebenarnya di film yang kedua ini. Jadi mungkin peran utamanya lebih ke arah Kartika sebenarnya, si anak kecilnya itu gitu. Oke, berarti di sini Mas Vino ini flashback aja ya, saya ada sebagai Pak Dodo banyak, perannya. Tapi kita punya porsi yang hampir sama lah semuanya gitu. Tapi benang merahnya memang di Kartika. Oke, benang merah di Kartika, tapi yang menarik di sequel kedua ini adalah ada Mbak Marsha. Mbak Marsha, nanti sosok seperti apa yang akan Anda perankan di sequel kedua ini?
Sebetulnya di film Miracle yang pertama, Ibu Juwita, karakter yang aku perankan itu udah dimunculkan, tapi memang hanya satu scene. Di Miracle yang kedua ini sedikit lebih lengkap cerita tentang latar belakang Ibu Juwita gitu. Ini menarik juga ya, berarti kan sebagai suami istri dan juga di kehidupan nyatanya juga berarti ada kesulitan gak sih atau justru enjoy banget nih untuk proses pembuatannya? Kalau syutingnya sih selalu enjoy ya, maksudnya main berdua tuh selalu enjoy. Cuman kenapa main berdua lagi, karena memang ada hubungannya dengan film pertama. Nah menariknya di versi Indonesia ini sosok ibunya itu diceritakan gitu. Kalau di film asli Koreanya hanya disebutkan, tapi nggak ada sosoknya. Ini yang bikin jadi film ini lebih spesial gitu. Bahkan kreatornya sendiri, si sutradara dan produsernya waktu nonton film pertama, mereka ngerasa wah versi ini lengkap sekali gitu. Makanya ketika mereka datang sini nonton, mereka ikut terharu dan bercandaannya pada, wah saya mau remake film yang ini gitu. Jadi kita nge-remake film mereka malah mau nge-remake film kita, itu jokesnya mereka seperti itu. Jadi begitu pas mau dibikin sequelnya, ternyata mereka juga sangat antusias sekali gitu. Mereka sangat mensupport banget, bahkan ya tadi saya bilang launching pertamanya aja di Korea gitu. Oke, tapi kalau kita berbicara soal film ini, di sequel pertama pastinya karena sudah dihukum mati begitu ya. Karakter apa yang akan dibangun oleh Pak D. Indro sendiri nanti seperti apa? Saya kebetulan kan yang dituakan di sel itu. Dan semua yang berkaitan dengan Ika dari yang pertama, Ika yang kecil itu berkaitan dengan Ika, semuanya ada di tangan saya. Artinya kapan dia boleh masuk, saya masukin ke penjara apa segala macam. Dan itu menjadikan kedekatan saya dengan Ika. Dengan Ika, walaupun sebetulnya kedekatan kita semua satu sel dengan Ika itu. Nah, peran saya yang sekarang ini adalah bagaimana kami berusaha bukan hanya menggantikan peran bapaknya dan Pak Dodo ya, tetapi juga bagaimana kita berusaha untuk ya menutupi apa yang sebenarnya terjadi pada anak itu gitu. Karena memang kita pandangan dia kan belum cukup umur untuk bisa mengerti ya. Dan lagi kan ini sebetulnya cerita ini agak ada satir bahwa kenapa kok seseorang yang sebetulnya cacat hukum, dia kan sebetulnya kan bukan idiot, apa istilahnya, terkebelakang lah, itu kok bisa dihukum kayak gitu kan. Itu juga yang sebetulnya kita tutupi gitu. Oke, ini jadi menarik nih, Mas Tora ini kan jadi bawahannya di film ini kan. Perannya sendiri seperti apa Mas nanti di sequelnya? Jadi rock gitu. Bawahan. Unrock ya. Kalau saya tetap sama kayak yang ke pertama ya. Kita kan di sini punakawan ya. Ini ada Semarnya, saya Petruk, ada si saya Semarnya, kamu mendem. Rigen jadi Bagong, si Jegel jadi Garek ya. Kita bikin seru-seru di dalam sel aja gitu, di ruang lingkup yang kecil itu. Kalau karakter saya sendiri sih ya, saya dulunya pencuri ceritanya. Dulunya pencuri, penipu. Saya penipu terus di penjara, terus saya nggak tobat, yang lain tobat. Tapi ya begitu kira-kira. Kalau kita berbicara lagi ini semakin menarik, karena kalau konteksnya saat ini kan lebih banyak di sel, bagaimana nantinya keduanya untuk tidak mengungkapkan kepada Ika sosok yang sebenarnya terjadi seperti apa. Ada kesulitan khusus nggak yang Pak D. Indro rasakan di sequel kedua kali ini? Sebetulnya justru malah bukan kesulitan yang saya hadapi, justru saya dipancing, saya dimasukkan ke dalam keadaan yang memang susah itu gitu. Jadi ini mohon maaf, misalnya di situ ada di ikannya itu di promonya itu saya menceritakan atau membaca diary-nya Bu Uwi kayak gitu. Nah, itu membuat saya terpancing gitu, gimana saya sedih banget kayak gitu, saya menahan gitu. Sebetulnya gini, bahwa kami narapidana sebetulnya manusia biasa kan, yang sama punya perasaan seperti orang lain kayak gitu. Dan itu sih sebetulnya yang menurut saya bukannya tantangan, akhirnya kita memang sudah
dimasukkan ke situ gitu. Jadi ya terbawa lah kayak gitu. Mungkin karena kita udah ngikut di cerita yang pertama, Iya. terus kita udah nonton berkali-kali gitu. Begitu kita dapat skrip mainin di set yang sama, baju yang sama gitu di posisi yang itu, jadi kita kebawa ikutan sedih, ikutan nangis gitu. Kembali mengalir begitu perasaan yang sebelumnya terjadi di sequel pertama. Iya. Tapi yang ingin kita ketahui adalah di sequel pertama semua masyarakat Indonesia bahkan film di Koreanya pun membanjiri air mata kita penonton. Apakah sequel kedua akan membanjiri air mata yang sama? Tapi ditahan dulu, kita akan bahas usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Ya pemirsa, kita ketahui bersama di sequel pertama air mata membanjiri semua yang menyaksikan. Tetapi bagaimana dengan sequel kedua? Apakah air mata kembali akan bercucuran atau seperti apa? Siapa aja boleh nih. Kalau menurut saya bukan, saya nggak melihat bercucuran air matanya atau tidak, tapi gini, di yang second ini lebih menyentuh ya, lebih menyentuh karena diceritakan bayangkan bagaimana Dodo dengan keterbatasan dia mendapatkan seseorang yang normal, yang kasih sayangnya juga gila-gilaan kayak gitu. Itu menyentuh banget sih, menyentuh banget. Terus bagaimana kita semua ngumpetin ke anak itu bahwa bapaknya sebetulnya udah nggak ada, walaupun juga kita seolah-olah bercerita bahwa bapaknya baik-baik aja, bahkan bisa kirim surat seperti itu kayak gitu. Itu sih menurut saya menyentuh banget. Cuman sekarang tinggal tangkapan teman-teman yang menonton itu seperti apa ya. Udah siap banjir juga berarti ya Pak De ya. Bawa tisu sebanyak mungkin gitu. Gini. Menyentuh ada adegan sentuh-sentuhan. Nggak ada. Ada sama ini ya. Kalau itu nanya doang. Menurut yang lihat trailernya. Ya mereka aja udah nangis lihat trailer. Baru trailer aja udah nangis. Iya. Padahal para wartawan. Oke, kita lanjutkan ini ke Mbak Marsha. Mbak Marsha, ini kan disebutnya sequel ya. Tapi saya baca dari sinopsisnya sendiri ini ada sedikit prequelnya. Ada. Nah, Juwita ini berperannya seperti apa Mbak nanti? Di Second Miracle ini diceritakan latar belakang Juwita juga, diceritakan juga bagaimana Dodo ketemu Juwita dan bagaimana akhirnya mereka berdua bisa saling jatuh cinta. Itu tuh ada ceritanya gitu. Untuk pertanyaan orang-orang yang merasa apa mungkin ya gitu seorang seperti Dodo yang berkebutuhan khusus bisa menjalin hubungan dan bahkan menikah dan punya anak dengan wanita yang normal gitu. Kalau pandangannya Mas Vino sendiri gimana Mas? Apanya nih? Soal tadi Mbak Marsha bilang bahwa seorang pria berkebutuhan khusus itu sebenarnya bisa menikah gitu. Sebetulnya kan ini juga pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman penonton di film pertama gitu kan. Penasaran gimana sih sosok ibunya, kok bisa seorang Dodo bisa merawat anak sekecil itu gitu sampai masuk sekolah gitu. Ternyata memang itu sangat penting sih ya, harus dijelaskan gitu. Nah di film ini coba mau diungkapin sedikit banyak bahwa peran dari seorang istri ini besar sekali gitu. Istrinya inilah yang mengajarkan tentang segala hal kepada si Dodo ini, dan akhirnya Dodo itu yang meneruskan kepada anaknya. Nah proses ini yang sebenarnya orang tuh nggak tahu gitu, yang mau kita ceritakan di film ini. Terus satu lagi, setiap yang diungkapkan di film pertama itu kan si karakter saya itu selalu bilang kata Ibu Uwi hidup tuh harus begini, kata Ibu Uwi itu jangan jadi orang jahat, harus jadi orang baik, karena kalau jadi orang baik besok jadi orang kan baik sama kita. Nah selalu kata-katanya itu diawali dengan kata Ibu Uwi. Jadi kenapa harus dengan kata Ibu Uwi gitu. Nah di film kedua ini kita mau coba jelaskan itu gitu. Dari mana semua itu berasal sebenarnya, dari istrinya. Oke. Berarti nanti sosok yang akan diperankan oleh Mbak Juwita ini adalah sosok yang antagonis begitu atau seperti apa? Bukan. Enggak. Jadi menjadi ibu yang baik atau seperti apa? Karena kan kita ketahui bahwa ini sendirian nih, anaknya ditinggalkan sendirian bersama dengan ayah Dodo. Apakah akan ada sosok kayak sepertinya kenapa Mbak Juwita itu meninggalkan? Kalau nonton yang di pertama memang udah jelas ya bahwa ibunya memang udah meninggal gitu. Oke. Iya. Bukan meninggalkan Dodo, jadi Ibu Uwi itu meninggalkan saat melahirkan. Kalau bahasa TikToknya meninggoy.
Oke. Kalau pelawak kayak gitu ya Bang ya? Mending gue gitu ya. Gak ada yang serius. Tapi kita pengen tahu dong behind the scene-nya, bagaimana proses dari syuting filmnya hingga akhirnya nanti kita akan saksikan bersama di layar lebar. Apa yang behind the scene-nya? Behind the scene-nya. Cerita saya ya banyak sih sebetulnya. Kayak misalnya contoh nih, kita waktu itu ada kesempatan buat naik mobil tua banget. Mobil tua, mobil penjara, mobil tua, bus gitulah. Bus. Nah, kebetulan yang nyupir itu salah satu pemain yang ngebantu gitu. Yang nggak pengalaman megang mobil itu. Udah Pak De udah kasih tahu, ini hati-hati nyupirnya nih, mobil tua nih, udah kan. Tiba-tiba dia gas kenceng banget tuh, gas kenceng, gitu. Terus udah rem. Kita semua di dalam udah gini. Akhirnya nabrak mobil yang depannya. Oh gitu. Iya, karena mobil tua kan emang powernya harus kawal gede. Polisi kan mobilnya. Mobil polisi. Ditabrak mobil polisi. Ternyata walaupun ini menguras air mata ya Zizi, tapi ada cerita produksinya ini justru karena mungkin jajarannya ini ada pelawak-pelawaknya juga ya. Iya, Saya lihat. komedian. Gitu ya. Oke, Mas Tora, tadi kita udah berbincang sempat ya waktu break ya. Gimana sih rasanya ini syuting film bersama mungkin jajaran komedian gitu ya? Ya kalau aku sih seneng banget ya. Ini udah kayak keluarga buat aku gitu loh. Walaupun ketemunya pas syuting doang. Cuma ini udah kayak saudara lah semuanya. Tiap ngumpul, ini syuting bareng ini. Wah aku udah tenang aja, udah seneng gitu ya. Terus iya happy aja lah. Ada pemain-pemain baru juga ya? Oh ada pemain baru, kita ada Aco, Ayusita, terus ada siapa gue namanya Mursid itu. Mursid siapa? Yang nyupir itu. Dela Dartian. Iya, ada beberapa pemain yang baru juga yang memperkuat cerita ini gitu. Oke, tapi ketika mendengar bahwa akan ada film lanjutan kedua, ini bagaimana kemudian respon dari para pemain dari film pertama? Apakah memang responnya sangat positif atau sempat kayak ragu? Yang kedua ini masih nerima ya, nerima. Takutnya nanti kalau ada sambungan yang keempat, ntar Ika keluar dari kardus sudah gede gitu kan, pandangan kita udah berbeda gitu kan. Ika udah gede, kitanya udah tua. Iya, makanya udah di stop di kedua aja kayaknya. Itu Ika masih kecil, masih lucu. Kalau Ika udah gede, kita yang pusing ntar. Dan kamera juga susah ya. Nanti harus menikahkan, begitu ya, jadi agak lebih panjang nanti ceritanya. Oke, kalau Pak De sendiri gimana ngelihatnya? Apanya tuh? Itu ya tadi dibilangin bahwa ini cukup sampai sequel 2 aja. Saya bahkan waktu dengar kita mau dibikin apa nih yang kedua gitu kan. Karena misalnya prequel gitu. Prequel kan pasti ngomongin kita kan, dia kejahatannya apa gitu. Kalau misalnya sequel apalagi gitu, orang dodonya udah meninggal gitu. Ternyata ini sebetulnya makanya tadi kan dibilang ada sequel, ada prequel. Sebetulnya ini kan the other side of gitu. Ini cerita lain di dalam cerita ini kayak gitu. Itu sih. Begitu tahu kayak gitu, oh oke. Nah, situ mulai kalau saya ya timbul rasa deg-degan. Karena yang pertama itu kan film itu kan sukses banget. Dan kita remix kan, kita mengadaptasi. Itu beban mentalnya bukan main kami. Itu setiap mau shoot kita berunding. Setiap mau shoot kita mau take ya, berunding. Dan yang apa-apa nih. Manusia berusaha, Allah yang menentukan. Ini gue lagi ditahu. Nah, gue jadi lupa. dan ketika ini yang kedua lebih sebetulnya terus terang aja lebih berat lagi sih buat kita. Oh, justru lebih berat lagi Pak De? Iya, karena apa? Karena ini kan benar-benar cerita kita sendiri. Oh ya, buatan. Dari itu, dari yang sudah ada itu gitu. Jadi ya jujur aja kita lebih parah sih ininya. Lebih deg-degan. Setiap take kayak gitu. Ini yang suka ketiduran malah. Padahal yang penyakit gula gue. Dia ketiduran saking tegang kita sebetulnya. Jujur aja ya kita tegang. Gak bisa ngumpet. Gila itu pertama kali syuting pakai kamera white gila-gilaan. Orang di sini lagi diem, lagi mancing nih. Tuh lo kelihatan. Hah? Perasaan di samping kamera. Itu jadi kita mungkin setiap mau take itu bisa setengah jam sendiri kita ngobrol. Ini bener nih mau dibikin gini. Itu setengah jam mesen ojek online kita Pak De. Ngobrolnya cuma 2 menit. Enggak gini. Setengah jam. Karena lu tadi bilang kayak saudara tapi lu ngejatohin ya.
Emang susah ya kalau misalnya kita ketemu dengan komedian seperti ini. Kendalanya sebetulnya yang paling naturalnya berat, banget ya. paling berat dari syuting film ada dia. Kan bercanda Pak De. Enggak, gua berat. Pencair suasana ya berarti Mas Tora nih ya. Tapi yang menariknya adalah kalau kita tahu. Tapi Ika itu waktu kecil takut banget sama dia. Iya. Kenapa Mas? Soalnya mungkin dari badannya saya juga takut kali ya. Kayak Gondorwo gitu. Jadi ngeliatnya takut kali dia. Iya, tatonya banyak. Tapi ibunya sayang sama aku. Oh gitu. Ibunya Ika. Oh iya. Oh ibunya Ika. Ibu Ika yang asli. Oh ibunya Ika yang asli. Ikanya takut, ibunya Grace takut, ibunya Grace sayang sama aku. Oke, tapi apa targetnya di film lanjutan kali ini, Mas Vino? Ya. Kalau saya sih targetnya sebenarnya pertama adalah pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab di film pertama bisa terjawab di sini. Dan penonton bisa melihat sisi lain dari seorang anak kecil yang kehilangan kedua orang tuanya gitu. Yang benar-benar hidupnya sendiri harus ditanggung oleh dijaga oleh napi-napi yang kan napi-napi itu kan sebenarnya penggambarannya harus orang-orang jahat kan. Tapi justru mereka adalah orang yang paling dekat dengan anak kecil itu gitu. Boleh dibilang membentuk jiwa anak itu juga gitu. Iya gitu dan buat saya lebih kurangnya film ini pasti akan memberikan sebuah pandangan baru tentang tentang kehidupan di penjara, tentang anak kecil yang ditinggal orang tuanya, tentang perasaannya dia, tentang kasih sayang orang tua kepada anaknya gitu. Jadi memang lebih kompleks sih di yang film kedua ini. Kalau dulu kan memang murni cerita tentang seorang ayah disabilitas dengan seorang anak kecil. Kalau sekarang enggak. Sekarang justru bukan itu. Mungkin lebih kalau yang soal kisah cintanya, kalau dulu kisah cinta seorang ayah terhadap anaknya, ini kisah cinta ayah-ayah kepada anaknya. Figur-figur ayah. Karena bapaknya kan menjadi banyak bapaknya nih kayak gitu mungkin. Betapa kami itu nanti bisa dilihat gitu. Betapa kami itu kangen banget sama Ika, sama anak itu ketika dia nggak datang gitu karena bapaknya udah ini, terus si Ikanya juga udah jauh kan karena nggak ada bapaknya kan. Jadi Ikanya kita kangen betul, itu kelihatan banget. Kehilangan sekali begitu ya di iya. sel. Akan kekosongannya seperti apa nanti kita kayak Iya akan kan? sangat penasaran ya. Betul sih. sekali. Ini juga pemirsa nggak sabar nih tanggal 25 Desember. Oke, terakhir Mas Tora, Pak Ade, Mbak Marsha, dan juga Mas Vino. Berapa sih target penontonnya? Aku nggak ikutan. Aku sih 20 juta ya. Amin. Namanya juga target ya. Target harus target rendah. Ntar kalau kelebihan, wah nggak bagus nih kelebihan targetnya. Kalau saya sih nggak berpikir jumlah ya. Kalau saya lebih berpikir bahwa ini sampai pesan-pesan kita sampai ya syukur-syukur 20 juta lah. 20 juta, amin. Kalau Mas Vino berapa? Sebanyak-banyaknya lah. Sebanyak-banyaknya. Pasti kan film itu dibuat juga pengennya sebuah karya itu ditonton banyak orang gitu. Sebuah karya yang bagus kalau nggak ada yang nonton juga sama aja gitu kan. Jadi semoga film ini bisa tonton banyak orang dan bisa menghibur semua orang. Dan jangan lupa tanggal 20 Desember itu kan sebetulnya udah mulai mendekati akhir tahun. Habis Christmas ya. Habis Christmas, pas Christmas tayangnya. Pas Christmasnya ya. Di saat orang ngumpul, di saat orang kembali ke rumah ke keluarganya lagi. Nah, kita nonton film ini. Jadi kita makin sayang sama keluarga, makin takut kehilangan. Oke. Karena begini, mungkin saya nambahin dikit ya. Mungkin penghargaan tertinggi untuk sineas adalah ketika filmnya ditonton. Oke. Itu kan sebetulnya. Berarti kita harus menghargai bagaimana film yang sudah dibuat oleh Indonesia. Itu maksudnya. Jangan lupa nanti tanggal 25 Desember menuju ke bioskop terdekat masing-masing. Ramai-ramai bersama keluarga. Betul sekali, Celia. Dan juga terima kasih banyak Mas Tora, Pak Ade, Mbak Marsha, Mas Vino atas waktunya pada siang hari ini. Sangat insightful ya Celia ya. Jadi nggak sabar nonton sequelnya ya. Iya, untuk nonton lanjutannya nanti di tanggal 25, saya dan Zizi nanti kita jangan lupa ya. Betul. Nonton, ini bioskopnya di belakang. Oke pemirsa, jangan kemana-mana karena Apa Kabar Indonesia akan segera kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami.
Pemirsa, kami akan kembali hadirkan informasi untuk Anda di Apa Kabar Indonesia siang kali ini, yakni seorang bocah di Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan, disandra oleh seorang pria dengan senjata tajam. Ya, penyelamatan yang dilakukan aparat kepolisian pun berlangsung dramatis. Detik-detik penyelamatan bocah yang disandra oleh seorang pria bersenjata tajam dilakukan oleh aparat Polsek Tebing Tinggi dan Polres Empat Lawang. Penyanderaan bocah bernama Muhammad Kenzi berusia 4 tahun ini terjadi saat korban sedang berada di pondok kebun sendirian. Sementara kedua orang tuanya sedang beraktivitas di sekitar kebun tersebut. Tak selang berapa lama orang tua korban mendengar jeritan anaknya. Merasa terancam, kedua orang tua korban meminta bantuan polisi untuk diselamatkan. Negosiasi sempat berlangsung alot, namun akhirnya bocah pun dapat diselamatkan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Polda Nusa Tenggara Barat mengantongi video saat Agus penyandang disabilitas mendekati korban pelecehan seksual. Rekaman tersebut telah menjalani uji forensik untuk membuktikan tersangka melakukan upaya manipulatif untuk menjerat korbannya. Yang tertinggi besok. Saya bukan mengarang, buktiin kalau saya bohong. Kapanpun kamu ketemu saya, kamu bisa bunuh saya. Tapi kumohon kakak, jangan kamu buat dirimu yang tidak setengah percaya, sedikit percaya. Itu pikiranmu sekarang. Karena kamu baru kenal saya bisa baca langsung kok. Bingung kenapa saya ngomong gini. Kamu kira saya sama modus sama kayak cowok yang lain? Benar kan? Modus udah iya, ikut gini. Buktinya dia ngerusak kamu. Gitu. Saya langsung to the point. Biar kamu tidak bilang saya ngerusak. Daka itu nanti masih sasak. Bahasa Indonesia ya. Walaupun kita berdua di kamar, saya tidak bisa apa-apa. Saya masih dimandiin sama mama. Saya bukan sama kayak cowok yang lain. Biar jelas. Karena cowok itu hanya manfaatin kah? Rasain, saya Hindu. Rekaman video dan suara Agus penyandang disabilitas fisik mendekati korban pelecehan seksual ini menjadi pelengkap barang bukti pihak kepolisian. Rekaman ini diambil salah satu korban saat tersangka Agus yang tengah menjerat korban-korbannya dengan cara memanipulasi pikiran mereka. Agus berdalih memiliki mantra dan kelebihan yang bisa mengetahui masalah yang dialami orang lain. Saya punya bawaan mantra di tas saya di sini. Gitu. Bawaan dari lahir. Video yang berdurasi 3 menit ini telah menjalani uji forensik di Direktorat Kriminal Khusus Polda Nusa Tenggara Barat. Pelaku yang mendekati korban dan cepat merekam melalui handphone korban. Karena diletakkan di bawah, tidak nampak gambarnya, yang hanya nampak suara. Hal ini sudah kita lakukan uji forensik digital. Kita minta bantuan dari IT, dari Krimsus untuk mengangkat video ini untuk dijadikan salah satu bukti pendukung bahwa korban ataupun pelaku ini memang benar ada interaksi dan ada kalimat-kalimat yang memanipulatif, ada kalimat-kalimat yang memanfaatkan kelemahan korban. Ini yang kami akan dalami. Pria difabel Agus alias IWAS tersangkut kasus dugaan pelecehan seksual terhadap seorang mahasiswi. Salah satu korban melaporkan Agus ke pihak kepolisian atas tindakan pidana pelecehan seksual pada Oktober lalu. Komisi Disabilitas Daerah atau KDD Provinsi Nusa Tenggara Barat mencatat ada 15 korban dugaan pelecehan seksual oleh Agus, 3 diantaranya di bawah umur. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Herman Zudi, TV One mengabarkan. Pemirsa, korban saat ini yang melaporkan kasus ini sudah mencapai 15 orang. Kita akan dalami kasus ini, pemirsa. Saat ini sudah bergabung dengan kami, Komisi Disabilitas Daerah, yakni Pak Joko Jumadi. Selamat sore, Pak Joko. Selamat sore, Mbak.
Pak Joko, mungkin bisa diceritakan ini saat ini sudah ada 15 korban begitu. Dari 15 korban ini seperti apa? Ya, jadi sampai hari ini ada 15 korban yang sudah menginformasikan, dikonfirmasi oleh Komisi Disabilitas Daerah. Dan dari 15 itu 7 diantaranya sudah di BAP oleh kepolisian, sudah diperiksa di kepolisian. Rencananya besok ada 1 korban lagi yang akan diperiksa. Nah, sisanya itu masih kita coba melakukan pendekatan, membujuk para korban untuk kemudian berani berbicara. Nah, ini yang sedang kami lakukan saat sekarang ini. Oke, Pak Joko, ini informasinya yang beredar ada yang masih di bawah umur dan ada yang hamil. Itu benar tidak, Pak? Ada memang 3 orang anak yang ada di dalam kasus ini. 2 diantaranya sudah diperiksa oleh teman-teman di kepolisian. Tetapi soal apakah ada yang hamil sampai hari ini belum terkonfirmasi. Meskipun ada yang menyampaikan bahwa salah satu korban itu hamil, tetapi kami belum bisa mengkonfirmasi kepada korban maupun keluarganya apakah betul informasi bahwa korban itu hamil. Itu sampai hari ini belum kita temukan korbannya, belum bisa terkonfirmasi. Korban dan keluarganya masih menutup diri. Oke, lalu bagaimana dengan usia di bawah umur? Ya, yang tadi kan di usia bawah umur itu kan yang sudah diperiksa oleh teman-teman kepolisian itu ada 2 orang. Nah, nanti saya tidak tahu persis nanti apakah kemudian ini akan menjadi satu berkas tersendiri, laporan tersendiri, atau kemudian tetap sama, apakah kemudian dia hanya akan menjadi saksi bagi kasus Agus yang pertama. Karena kalau kemudian itu di bawah umur, seharusnya memang dimungkinkan adanya laporan baru dengan menggunakan pasal yang berbeda. Kalau yang laporan pertama itu menggunakan pasal 6 Undang-Undang TPKS, pasal 6C Undang-Undang TPKS, tapi ketika kemudian ini korbannya ini anak-anak, yang akan dipakai pastinya adalah pasal 81 atau 82 Undang-Undang Perlindungan Anak. Nah, ini yang kita belum tahu nanti ini endingnya seperti apa, apakah kemudian akan membuat laporan baru terkait dengan kasus anak, ataukah kemudian tetap dengan kasus yang sama dengan Undang-Undang TPKS. Oke, Pak Joko, apakah Pak Joko sendiri sudah mengkonfrontir kepada Agus mengenai 15 korbannya ini yang sudah melaporkan? Kami sudah beberapa ya menyampaikan soal umpamanya ada yang 1 korban itu juga sudah dikonfirmasi, tetapi yang lainnya memang masih dalam tahap masih mengingat-ingat karena saking banyak ini, jadi agak susah untuk mengingat. Tapi untuk 2 korban anak itu sempat terkonfirmasi oleh saudara Agus. Oke, yang kami ketahui bahwa saat ini korban sedang mengadu, meminta perlindungan ke LPSK. Apakah ada ancaman atau intimidasi yang didapatkan oleh korban? Seperti apa, Pak? Oh, enggak. Untuk ke perlindungan ke LPSK itu memang kita harapkan nanti LPSK juga bisa membantu dalam proses pemulihan korban. Tidak hanya sekedar soal soal perlindungan, soal ancaman dan segala macamnya, tetapi bagaimana kemudian perlindungan secara umum, perlindungan soal psikologisnya korban, kemudian perlindungan soal medisnya. Nah, ini yang kita harapkan dari LPSK. Oke, Pak Joko, ini dari Agus sendiri mengakunya hubungannya seperti apa dengan korban-korban yang sudah terkonfirmasi? Iya, selalu saudara Agus dalam kesaksiannya menyatakan bahwa apa yang terjadi ini adalah atas dasar suka sama suka. Nah, itu yang menjadi titik tekannya ya. Jadi dari kasus yang pertama umpamanya sebenarnya antara kesaksian saudara Agus dengan kesaksian korban itu hampir sama. Artinya kejadian itu terjadi. Cuman bedanya adalah saudara Agus menyatakan bahwa ini adalah suka sama suka, tetapi korban menyatakan bahwa ini adalah manipulasi. Itu. Oke. Pak Joko, terima kasih atas waktunya pada siang hari ini, Pak. Terima kasih, Mbak. Sama-sama. Semoga kasus ini segera dapat titik jelasnya ya. Selamat siang, selamat sore, Pak.
Terima kasih. Baik pemirsa, Selamat Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan akan menyerahkan kasus pemuda disabilitas yang menjadi tersangka pelecehan ke pihak berwajib. Ya, Mensos akan memberikan pendampingan kepada korban. Pertama gini, kira-kira kita serahkan ke polisi ya. Kita tahu bahwa polisi bertindak profesional. Beliau akan melakukan proses-proses yang semestinya. Kalau yang bersalah ya pasti ditindaklanjuti gitu. Jadi tidak akan menetapkan tersangka itu dengan bukti-bukti yang tidak cukup, dengan asumsi. Maka itu saya percaya betul Pak Kapolda proses yang dilakukan oleh polisi. Kemudian korban tentu kita lakukan pendampingan semampu kami, sebisa kami sesuai dengan perangkat yang kami miliki. Lebih-lebih di situ ada 2 anak yang saya dengar, ada 2 orang yang masih di bawah umur. Tentu kita berikan pendampingan, baik pendampingan medis maupun nanti pendampingan sosial gitu. Jadi kita akan lihat. Jadi sekali lagi untuk masalah hukumnya kita serahkan sepenuhnya kepada kepolisian. Sementara korban akan kita dampingi. Pemirsa, usai jeda apa kabar Indonesia Siang akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang pemirsa. UNESCO resmi mengadopsi pertunjukan seni reok Ponorogo, kebaya, dan alat musik tradisional asal Minahasa, Sulawesi Utara, Kolintang ke dalam daftar warisan budaya tak benda untuk Indonesia. Kabar baik datang dari tanah air. UNESCO dalam sidang sesi ke-19 Intergovernmental Committee for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage di Paraguay mengukuhkan pertunjukan seni reok Ponorogo diadopsi dalam daftar warisan budaya tak benda ke-14 dari Indonesia, kategori warisan budaya yang harus dilestarikan. Sementara itu, kebaya yang secara bersamaan diajukan Brunei Darussalam, Singapura, Thailand, dan Malaysia sebagai warisan budaya dari daftar representatif warisan budaya tak benda kemanusiaan. Pengajuan bersama negara lain sebagai langkah semangat kerjasama dan persatuan negara-negara Asia Tenggara dalam melestarikan warisan budaya bersama. Di Indonesia, kebaya bukan hanya pakaian tradisional semata, namun kebaya bisa menjadi simbol identitas kebudayaan Asia Tenggara. Sedangkan alat musik tradisional Kolintang dari Minahasa, Sulawesi Utara menjadi penjalin hubungan dengan 3 negara dari Afrika dan Asia Pasifik, yakni Burkina Faso, Mali, dan Côte d'Ivoire. Reok Ponorogo represents a vibrant expression of identity, spirit, and resilience of the people of Ponorogo, East Java Province.
Wow, luar biasa sekali ya Celia. Budaya-budaya asli Indonesia ini sudah dimasukkan oleh UNESCO. Jadi kita harus bangga berkebaya mulai sekarang. Betul, jangan ragu untuk berkebaya, bahkan mungkin untuk ke kantor juga ya. Ke kantor sambil kebaya Iya, gitu ya. apa-apa. Jadi kita harus mencintai budaya yang khususnya sudah masuk atau sudah diakui oleh UNESCO. Khususnya untuk kita masyarakat Indonesia, Gen Z juga harus mencintai kebaya dan juga tadi alat musik ya. Kolintang dari Sulawesi. Baik pemirsa, kita lanjutkan ke informasi berikutnya. Pemirsa, jika Anda berkunjung ke lokasi wisata Pantai Bohai di kawasan PLTU Paiton Probolinggo, Jawa Timur, jangan lupa untuk merasakan lezatnya ikan bakar segar. Wisata Anda, pemirsa, akan lebih lengkap jika Anda mencicipi minuman jahe gula aren yang membuat Anda ketagihan lantaran manfaatnya yang baik untuk stamina. Beginilah keindahan panorama wisata Pantai Bohai di kawasan PLTU Paiton, Probolinggo, Jawa Timur. Tempat ini ramai didatangi pengunjung dari dalam maupun luar Probolinggo yang ingin menikmati keindahan pantainya serta menikmati makanan khas yang menjadi sajian utama di kawasan ini, yaitu ikan bakar segara. Asyiknya, para pengunjung bisa memilih ikan segar yang disediakan, kemudian dimasak langsung di tempat. Dengan harga yang cukup terjangkau, pengunjung bisa mendapatkan sensasi makanan khas yang membuat lidah ketagihan. Dengan menggunakan resep bumbu merah dicampur rempah-rempah yang sangat kental, rasa ikan bakar di Pantai Bohai akan memanjakan lidah Anda. Akan semakin istimewa jika ikan bakar ini dinikmati bersama keluarga ataupun sahabat. Untuk melengkapi hidangan, Anda juga harus mencicipi minuman khas teh Bohai, yaitu teh jahe gula aren. Tidak main-main, manfaat teh ini bisa menambah stamina tubuh Anda dan juga bikin Anda ketagihan. Ikan bakar di sini tuh khas ya, karena ikannya masih segar, terus rasanya itu kaya bumbunya, rempah-rempahnya kerasa banget, sambelnya enak. Karena kita kerjasama dengan travel, jadi banyak bus-bus yang dari luar kota. Kadang ada sampai 10 bus, 20 bus, 30 bus, seperti itu. Jadi kita tidak kesulitan untuk fasilitasnya, karena parkirnya yang luas. Terus kalau mau mandi, toiletnya juga sudah memadai. Ada masjid yang besar, ada musola juga, seperti itu. Jadi untuk meeting-meeting, atau mau snorkeling, atau mau naik speedboat, di sini ada fasilitas-fasilitas yang disiapkan di wisata Pantai Bohai ini. Menjelang tahun baru, wisata Pantai Bohai biasanya menjadi salah satu destinasi wisata yang asyik untuk dikunjungi. Selain tempatnya yang strategis di sepanjang jalur Pantura, Pantai Bohai juga menyediakan wisata kuliner yang istimewa. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Muhammad Syahwan, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita di Apa Kabar Indonesia Siang hari ini. Bersama saya Zinka Neila. Dan saya Celia Alexandra, mewakili yang bertugas, pamit undur diri. Sampai jumpa dan sehat selalu pemirsa.